Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi isu kontroversial di Indonesia karena beberapa pasalnya dianggap dapat mengubah peran dan fungsi TNI secara signifikan. RUU ini berisi beberapa perubahan, termasuk kemungkinan TNI mendapatkan kewenangan lebih besar di luar tugas pertahanan, seperti keterlibatan dalam sektor sipil dan politik. Beberapa poin yang menjadi sorotan dalam RUU ini antara lain, yang pertama perluasan peran TNI. Dalam RUU ini, TNI disebut dapat terlibat lebih luas dalam urusan sipil, seperti menangani konflik sosial, bencana, hingga keamanan dalam negeri yang sebelumnya merupakan kewenangan kepolisian. Yang kedua, penempatan prajurit aktif di jabatan sipil. RUU memungkinkan perwira aktif TNI menempati posisi di lembaga sipil tanpa harus pensiun terlebih dahulu. Ini berpotensi menyalahi prinsip supremasi sipil dalam demokrasi. Dan yang ketiga, kewenangan dalam penegakan hukum. TNI diberikan ruang untuk terlibat dalam penegakan hukum, yang berisiko menciptakan tumpang tindih dengan kepolisian dan berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM. Dampak jika RUU TNI disahkan. Yang pertama, ancaman terhadap demokrasi. RUU ini dapat melemahkan supremasi sipil dan meningkatkan potensi militerisme dalam pemerintahan. Dengan keterlibatan TNI dalam jabatan sipil dan sektor lainnya, prinsip demokrasi yang mengutamakan kekuasaan sipil bisa terganggu. Yang kedua, potensi pelanggaran HAM. Jika TNI diberikan kewenangan lebih dalam urusan keamanan dalam negeri, ada kekhawatiran terjadinya tindakan represif terhadap masyarakat, terutama dalam menghadapi protes atau demonstrasi. Sejarah Indonesia mencatat bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil seringkali berujung pada pelanggaran HAM. Yang ketiga, tumpang tindih dengan kepolisian. Tugas utama keamanan dalam negeri sejatinya berada di bawah kepolisian. Jika TNI mendapatkan peran lebih besar dalam urusan sipil dan keamanan, bisa terjadi konflik antara dua institusi ini, menyebabkan kebingungan dalam sistem hukum dan keamanan sosial. Yang keempat, ketimpangan dalam pemerintahan. Jika prajurit aktif diizinkan menduduki jabatan sipil tanpa pensiun, akan ada potensi ketimpangan dalam pemerintahan. Ini juga bisa menghambat kesempatan bagi sipil untuk mengisi posisi strategis, sehingga pemerintahan menjadi lebih tertutup dan kurang akuntabel. Yang kelima, masyarakat sipil berisiko kehilangan ruang demokrasi. Dengan meningkatnya peran TNI dalam berbagai sektor, kebebasan sipil bisa terancam. Aktivis, jurnalis, dan kelompok masyarakat yang kritis terhadap pemerintahan bisa menghadapi tekanan lebih besar karena militer memiliki cara penanganan yang berbeda dibanding institusi sipil. Kesimpulannya adalah